ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Masjid Syahid Al-Muhajirin. Ini masjid perlu dikritik ini. Mana takmirnya, mana takmirnya? Panjenengan, saya cari di Google Map, ndak metu-metu. Begitu Pak Lurah, saya cari ndak keluar-keluar. Syahid keluarnya toko Arwana. Yang sebelah mana tokonya? Yang mana toko arwananya? Nanti saya pulang dikasih satu, enggak apa-apa kok. Sudah, sekarang ini zamannya Google Map. Tinggal bikin, klik di pin, keluar sudah. Ini masjid katanya juara satu masjid ranting. Masa di map gak metu? Gantian. Beliau ini kalau nguber saya, sampai Lamongan diuber, sampai Jombang diuber. Masya Allah. Mudah-mudahan oleh Allah diganti dengan pahala besar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di mana syukur kita kepada Allah itu akan menambahkan kemampuan kita di dalam ibadah kepada Allah. Nanti kalau panjenengan pulang, panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir, surah Ibrahim ayat 17. Panjenengan apal ayatnya. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka nikmat yang itu oleh Allah akan ditambah. Maka kalau punya istri sementara masih satu, disyukuri, Pak. Bu, suaminya boleh enggak Bu bersyukur punya istri satu? Jawaban enggak, Bu? Nanti kalau suaminya bersyukur, istrinya sama Allah bakal ditambah. Leres apa boten? Boten. Begini jamaah. Kalimat la in syakartum la azidannakum ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Dengan beliau mengatakan la in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Kalau nikmat Allah itu kita syukuri, maka yang ditambah oleh Allah itu adalah kemampuan ibadah. Jadi bergaris lurus antara kemampuan bersyukur dengan keistiqomahan ibadah. Maka dari situ kita tahu cara Nabi Muhammad bersyukur itu sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Maka Nabi Muhammad mengatakan, afala akunu abdan syakura. Ketika Ibunda Aisyah ngomong, ngapain sih sholat sampai sikile abuh? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu? Kata Nabi Muhammad apa? Ya justru karena itu. Karena dosa saya diampuni, karena saya diselamatkan dari neraka, karena saya dijamin masuk ke dalam syurga. Saya ini kepingin matur suwun kepada Gusti Allah. Caranya bagaimana? Dengan memperbaiki kualitas ibadah. Maka para ulama mengatakan, barang siapa nikmatnya bertambah, tapi ibadahnya berkurang, maka itu bukan nikmat, tapi azab. Ada yang begitu? Tambah suge, tambah gak tahu ngaji. Tambah suge, tambah repot, gak tahu nama masjid. Tambah suge, rapat bendino, gak tahu silaturahim. Ada apa enggak? Tapi Pak Lurah enggak begitu, jelas ini. Wajahnya wajah orang beriman ini, Masya Allah. Istri berapa Pak Lurah? Ya, mudah-mudahan istiqomah Pak Lurah. Wajah panjenengan ini wajah setia, alhamdulillah. Sudah? Tapi sebaliknya. Ketika ada orang mendapatkan musibah, musibah itu apa? Ya sama macam nih, sakit, bangkrut, apalagi? Ya segala macam yang secara definisi itu adalah musibah. Tapi justru dengan musibah tadi, tahajudnya mempeng. Mempeng ngerti? Apa? Tahajudnya semakin istiqomah. Biasanya ratau ngaji, moro-moro sehari baca 40 juz. Ya,
1 sampai 30 ditambahi 1 sampai 10. Biasanya tidak pernah ke masjid sholat jamaah. Moro-moro jamaah mempeng. Itulah, walaupun pada hakikat awalnya musibah, aslinya itu adalah berkah dari Allah. Maka panjenengan jangan melihat zahirnya, sugihnya, melarate, sehate, lorone. Tapi yang dilihat apanya? Efeknya. Kalau sugih tambah jauh dari Allah, maka itu musibah. Tapi kalau miskin menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, itulah hakikatnya kenikmatan. Karena orang itu apabila pandai bersyukur, yang Allah tambah untuknya kemampuan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di malam hari ini kita akan menyampaikan satu materi yang insya Allah ringan saja. Gak usah abot-abot, percuma, gak manfaat. Materi-materi yang berat itu bukan untuk pengajian umum seperti ini. Kalau pengajian umum seperti ini, cukup materi yang ringan-ringan. Indahnya hidup di bawah naungan poligami. Setuju? Setuju, Pak? Materi kita ganti, Ustaz. Beliau sudah pucat. Beliau tadi mulai saya makan malam sampai pindah ke rumahnya siapa barusan? Pak Haji Wahib sudah ngewanti-wanti. Ustaz, ojo poligami blas ya, ojo, wis ojo. Materi sing enteng-enteng. Masya Allah, orang Muhammadiyah kok penakut. Sudah. Maka jamaah, tema kita malam hari ini singkat saja. Ringan tapi mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Apa itu? Sudah tobat kok malah kumat. Dan panjenengan tidak usah khawatir. Tobat kemudian kumat itu tidak masalah. Tapi satu kuncinya, jangan direncanakan. Ngerti tidak direncanakan? Wes tak dosa-dosa dhisik. Engko lek wis bar tobat. Nah, ini namanya dosa di atas dosa. Dosa ini double. Dosanya apa? Double. Kenapa begitu? Yang pertama, dia melakukan dosa. Yang kedua, dia meremehkan dosa itu. Antum tahu Bani Israel? Sebagian oleh Allah dibikin kekal di dalam neraka. Itu bukan sekedar karena mereka mengingkari agama Islam, bukan sekedar mereka mengingkari Nabi Muhammad, tapi karena apa? Karena ucapan mereka, antum buka dalam surah Al-Baqarah, lan tamassanan nar illa ayyamam ma'duda. Mereka meremehkan neraka. Allah melbun roko yo wajar. Paling cuma beberapa hari. Itu kata mereka. Ketika mereka meremehkan neraka tadi, justru Allah menghukum mereka dengan masuk ke neraka selama-lamanya. Nah, sekarang panjenengan lihat. Ada dalil sahih riwayat Abdullah ibnu Abbas disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani yang menyebutkan Nabi Muhammad saja ngaku. Nabi lo ini. Lo masuk kita tidak ngaku. Nabi Muhammad itu ngaku bahwa selama kita ini masih bernama manusia, mesti dosa. Mesti apa? Dosa. Jadi panjenengan yang masih gelek dosa-dosa itu yo, yang penting punya niat untuk ditinggalkan. Lek pas tobat sing tenanan. Jangan sampai merencanakan kemaksiatan yang berikutnya. Kalau terjatuh karena kalah dengan hawa nafsu, normal. Nggak usah bingung. Kita ini manusia bukan malaikat. Saya baca hadisnya. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Semoga Allah ta'ala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin mu'minin", tidaklah ada satu orang pun yang beriman. Berarti semuanya. Semua dari kalangan orang yang beriman. Illa walahu dzambun ya'taduhu. Kecuali
orang itu pasti punya dosa yang tidak mungkin dia tinggalkan. Ayo jujur, gak usah gaya tok. Kita ini jamaah bukan meremehkan dosa, maaf nggih. Jangan salah paham. Kita ini cuma berbeda dalam pilihan dosa. Cuma apa? Milih bedo. Na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada yang terbiasa mabuk. Tapi wongi gak seneng judi, gak seneng madon. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang lain, ujiannya apa? Riba. Kerjaannya itu riba. Dalam keadaan dia ngerti, iki dosa, iki haram, gak oleh. Tapi gak iso ninggal. Ada lagi yang lain, senengannya apa? Ngapusi. Mana orangnya? Ya gak usah takon kabeh, ini wis lengkap dia. Senengannya apa? Ngapusi. Ada yang lain lagi, gak tahu zina, gak tahu mabuk, gak tahu ngapusi. Senengannya sholat, poso, ngaji. Tapi sombong. Ada apa ndak? Ndak usah cerit-cerit, biasa saja. Panjenengan kok semua dia. Ada juga. Maka Nabi Muhammad mengatakan tidak mungkin ada orang beriman yang tidak punya dosa. Ini dawuhe Kanjeng Nabi. Maka dengan itu dosa itu untuk kita, Pak, bukan aib. Terus yang aib itu apa? Dosa gak gelem tobat itu aib. Wis ngerti dosane akeh, gak gelem tobat. Wis ngerti ibadai lemah, gak gelem istighfar. Wis ngerti bakal mlebu neraka, gak agi-agi mentas. Itu yang aib. Kalau cuma berdosa, istighfar. Berdosa, tobat. Berdosa, getun. Itu normal. Sampai antum tahu. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jangan serius-serius, Pak. Saya takut, Pak. Sing terang. Jadi meripat panjenengan mendelik itu mengaruhi saya. Coba santai ya. Ya Allah, ya Allah. Santai, Pak, santai ya. Panjenengan gini itu saya kepengaruh, Pak. Katut saya. Bismillah, saya cobanya. Ini kopi susu. Bismillah. Rasanya kok jahe dan. Sudah. Al-Imam Ibnul Qayyim. Diminum, Pak, diminum ya. Bismillah dulu. Oh sudah. Kok enggak kelihatan tadi? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan begini. Ayo, ini yang pilihan dosanya bukan maksiat tapi sombong. Mana orangnya? Gak tahu maksiat, tapi atine gemedi. Aku ngopo maksiat iki? Opo rokok itu? Opo mabuk, judi, apalagi? Tapi dia tidak sadar dia kena dosa yang jauh lebih besar, yaitu apa? Sombong, ujub, pamer, merasa hebat. Begini ceritanya. Ada seorang laki-laki, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yabitu tiwalal lailati qiyaman wa sujjada. Ada satu orang mulai ba'dal isya sampai adzan subuh, sujud, ruku, salat, ngadet, ndonga, ngaji, wiritan. Mulai ba'dal isya sampai subuh. Thumma asbaha ba'da dzalika mu'jaba. Kemudian ketika masuk waktu pagi, atine itu bukan senang, beda loh ya. Senang itu kita bersyukur karena tadi malam kita bisa beribadah. Itu senang, syukur. Tapi apa? Mu'jab. Mu'jab itu jumawa dengan amalannya. Ketika melihat orang lain, tahajud to paling mek 3 rakaat. Aku lu mari isak sampai subuh. Ngelihat orang lain lagi, model ngene iki ojo tahajud. Subuh era moro kok. Nah, ketemu orang lain lagi yang mungkin di pinggir jalan pakai celana pendek nyekel rokok, naleni di awake gitar. Model ngene iki lek mbek aku yo. Aduh. Jadi pagi harinya mu'jab itu sombong kepada orang lain dengan amalannya. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, warajulun, ada seorang laki-laki. Tapi jangan salah paham loh ya. Ini kudu difahamkan dengan benar. Ada orang lain, kata Ibnul Qayyim, yabitu ya'asillah. Dia di waktu malam itu isine maksiat tok.
karaoke, kopi pangku. Gak usah guyu-guyu. Saya malah curiga. Kenapa saya ngomong karaoke panjenengan diem? Waktu saya ngomong kopi pangku langsung pengalaman. Ente Pak Lurah tengriki. Pak Lurah dewe, Masya Allah. Enggak, ini wajahnya kelihatan Masya Allah, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah. Amin. Sudah? Terus minum minuman keras. Bahkan na'udzubillah sampai dalam titik na'udzubillah. A'azanallahu wa iyyakum. Semoga Allah melindungi kita semua sampai main perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Semalam suntuk sampai azan subuh. Tapi ketika dia masuk pagi, wa asbaha nadima. Dia masuk waktu pagi, getun. Menyesal. Dia merasa, ya Allah, kok saya semalam maksiat ya Allah. Matur suwun ya Allah, saya masih hidup dikasih kesempatan untuk tobat. Maka dua orang ini kata Ibnul Qayyim, yang semalam suntuk ibadah tapi isuke sombong, dibandingkan yang semalam suntuk maksiat tapi esok paginya dia nyesel, nangis, getun, tobat. Kata Ibnul Qayyim, yang nomor dua lebih mulia di sisi Allah. Terus Ibnul Qayyim cerita tentang siapa? Tentang iblis. Iblis itu kata Ibnul Qayyim, ini dosa yang terjadi pertama kali di alam semesta. Bukan cuma di dunia, di alam semesta. Kalau dosa yang pertama kali terjadi di dunia apa? Pembunuhan. Sebabnya apa? Hasad. Apa sebabnya? Hasad. Tapi kalau sebelum itu dosa di alam semesta, dan dosa ini kejadiannya bukan di dunia yang terlaknat ini. Kejadiannya di surga. Apa dosa itu? Sombong. Maka Ibnul Qayyim bilang apa? Ada 3 induk dosa. Pol-polane dosa. Sumbere dosa. Kalau panjenengan 3-3-nya punya, liyane mesti katut. Dosa liyane mesti katut. Nomor 1 kata Ibnul Qayyim, induknya dosa itu apa? Al-kibru. Sombong. Yang sombong ini menjadikan iblis dikeluarkan dari surga. Induk dosa yang kedua, tamak. Tamak itu apa? Rakus. Rakus itu apa? Kalau bahasa Inggris Britishnya murko. Anda cari di kamus sudah ketemu. Ini Inggris yang slang ini. Ini Inggris buatan saya sendiri. Murko, ngerti murko? Rainek warke, rainek puase, rainek legoni. Terus. Tidak ada cukupnya. Yang itu, rakus ini, dikatakan oleh Ibnul Qayyim, menjadikan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nggih napa nggih? Sudah? Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Sombong, rakus, hasad. Yang ketiga apa? Hasad. Yang kata Ibnul Qayyim, hasad ini yang menjadikan terbunuhnya Habil di tangan Qabil. Karena apa? Hasad. Nah, maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan sombong ini penyakit yang paling bahaya. Maka Ibnul Qayyim bilang, karuan sewengider. Anda maksiat, tapi menini getun, nyesel, tobat, atini tawadhu, dan tidak mengulangi lagi. Daripada panjenengan ibadah munculnya sombong. Nah, maka dengan itu tidak ada orang beriman gak duwe dosa, gak mungkin. Tidak mungkin. Maka disebutkan dalam pembukaan tadi, kullu bani adama khata'. Setiap bani Adam pasti punya salah. Tapi lihat agama Islam. Agama Islam itu agama penaan, Pak. Tapi hati-hati. Penaan itu bukan berarti tidak ada hukuman. Karena Quran itu senantiasa seimbang. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Banyak, ya enggak banyak lah, ada ya. Pengajian itu tidak menjadikan orang itu mentas dari kemaksiatan. Tapi menjadikan dia tetap tenang dengan maksiatnya, tapi ditipu dengan kalimat apa? Gusti Allah ngono beneh. Ora kaya ustaz sing brewok iku. Tum-tum neraka wae. Gusti Allah iku beneh, panjenengan yang saya maksud. Kan brewok. Jadi ada pengajian yang datang itu orang-orang yang masih berkubang dalam
kemaksiatan. Tapi waktu ngaji, gak dijai tobat. Malah diberitahu apa? Gusti Allah ngono pengampun. Gusti Allah ngono rahmate ombo. Gusti Allah ngono gak seneng mengadat hambanya. Akhirnya yang maksiat merasa apa? Wes apa-apa lek ngono. Aman. Sing penting eling, gelem istighfar, gelem tobat, beres. Lain yo keliru. Padahal Quran itu seimbang, Mbak. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, beritahukan kepada hambaku, anni sesungguhnya aku, yaitu Allah. Ana ditambahi dhamir munfasil. Ini artinya penegasan. Aku dan aku katanya Allah. Al-Ghafurur Rahim. Yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayatnya berhenti? Enggak. Enggak boleh berhenti sampai situ. Jadi kalau ada imam sholat, enggak boleh berhenti pada ayat itu. Wajib disambung. Karena secara makna, ayat ini enggak boleh dipotong. Ayat berikutnya apa? Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan beritahukan pula kepada mereka bahwasannya azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi seimbang Islam itu yang ngandani luasnya ampunan Allah, tapi juga memberitahu bagaimana murkanya Allah yang begitu besar. Nah sudah, saya lanjutkan. Hadis Abdullah ibnu Abbas. Tidaklah ada seorang mukmin kecuali pasti mereka melakukan dosa yang tidak bisa mereka tinggalkan. Kemudian al-fainatu ba'dal fainah. Apa al-fainah ba'dal fainah itu? Waktu demi waktu. Artinya apa? Keseharian. Ono ae dosane. Dino iki ngerasani artis hijrah, ternyata dianggap selingkuh. Siapa namanya? Siapa, Bu? Sus. Lah kok marah sing lanang sing ngeruh? Mau tak ceritani ya? Info dari saya A1 loh, Bu. Mau gak ceritani? Ini malah gak pahala, malah dosoto ini sini ya. Sudah? Maka al-fainatu ba'dal fainah. Hari demi hari. Mesti ono ae dosane. Dino iki ngapusi, menengakali, menemanen delok aurate orang yang haram dilihat. Besok lagi menipu orang lain. Besok lagi ngemplang duwe wong. Ono ae bendino al-fainatu ba'dal fainah. Au dzambun huwa muqimun alaihi la yufariqu hatta yufariq. Dan dia akan senantiasa punya dosa yang tidak bisa berhenti sampai kapan? Hatta yufarik. Dalam artian hattal maut. Sampai orangnya apa? Mati. Terus apa kata Nabi Muhammad? Jadi intinya hadis ini bukan di awalnya, tapi di akhirnya. Kalau awalnya itu mengatakan setiap orang beriman pasti berbuat dosa. Akhirnya apa? Innal mu'mina khuliqa muftanan. Orang beriman itu senantiasa oleh Allah difitnah. Difitnah dengan apa? Dosa, maksiat, kesulitan, kerepotan, sakit, ujian. Itu tercipta dengan semua itu. Tawaban. Tapi Allah ciptakan orang beriman itu tawab. Apa tawab itu? Besar di sisi Allah. Maka kalau panjenengan buka hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis Arba'in Nawawi nomor 42. Hadis apa? Arba'in Nawawi nomor berapa? 42. Di masjid ini kajian hadisnya kitab apa? Bulughul Maram. Bulughul Maram fikih ya. Boleh lah, enggak apa-apa, timbang 14 ya. Bulughul Maram. Anda buka Arba'in Nawawi. Google ada, di toko buku ada. Hadis yang paling terakhir. Enak pol. Waktu saya kuliah ke Jakarta, ini hadis pertama yang saya hafalkan. Padahal secara urutan, seharusnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu dan seterusnya. Itu seharusnya pertama, tapi enggak, tak wali. Saya hafalan mulai hadis nomor 42. Tak tulis tangan. Saya tulis tangan, saya tempel di tembok kamar saya. Prek. Mau tidur saya baca, bangun tidur saya baca. Sampai sekarang gak hilang. Karena apa? Enak hadis sih. Mau tahu? Mahal tuh. Mau tahu? Begini hadisnya. Ini bu. Ngantuk. Nggak ngantuk ya, turu kok bisa. Sudah. Ini hadis Qudsi. Hadis apa? Qudsi.
Allah Ta'ala berfirman, sanadnya hasanun sahih. Dalam satu riwayat hasan, pada jalur periwayatan yang lain sahih. Intinya ini hadis kuat. Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi, ya bena Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Gini, artinya begini, wahai anak cucu Nabi Adam. Yang dipanggil siapa? Kita semua. Allah minta cuma dua. Innaka law da'awtani wa rajawtani. Sing penting sampeyan gelem donga. Berdoa. Wa rajawtani. Dan sampeyan mau berharap kepada Allah. Berharap rahmat, berharap ampunan. Apa Allah jamin untuk panjenengan? Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Tak ngapura kabeh dosamu, dan aku, kata Allah, tidak peduli dosa itu seberapa besarnya. Masya Allah, lihat. Enak apa ndak hadis ini? Mantep. Sing penting gelem donga, gelem berharap ampunan dan rahmat dari Allah. Allah bilang, aku ampuni semua dosamu. Dan aku tidak peduli seberapa banyak pun dosa itu. Berhenti sampai sini? Enggak. Ada lanjutannya. Ya bena Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, wahai manusia. Lau balaghat dhunubuka ananas samai. Kalau dosamu seluas langit. Dan langit itu berapa lapis? 7. Lapis pertama, lapis kedua, tambah ombo, tambah ombo, tambah ombo, tambah ombo. Sampai lapis keberapa? 7. Kalau dosa panjenengan sebanyak itu, seluas itu, thumma astaghfartani. Kemudian panjenengan istighfar 1 kali tok. Mengucapkan apa? Istighfar. Ya, apa istighfar itu? Astaghfirullah 1 kali. Apa yang panjenengan dapatkan yang itu merupakan janjinya Allah? Ghafartu lak. Itu dosa seluas langit. Kata Allah, tak ampuni semuanya untuk kamu. Masya Allah. Nomor 1, sing penting gelem donga, Pak, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, sayangi hambamu ya Allah, dosaku akeh ya Allah, kalau bukan engkau ya Allah, siapa yang mengasihi aku? Langsung diampuni, entek dosa panjenengan. Maka tidak ada orang Islam ngedeni neraka sampai orang ketakutan, itu tidak ada. Yang kedua, cukup istighfar berapa kali? Luang panjenengan mari sholat loh Pak, istighfarnya bukan sekali, berapa? Ya tambah entek dosa panjenengan. Lau balaghat dhunubuka ananas sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Allah ampuni, gelem istighfar. Berhenti sampai sini? Enggak. Penutupnya begini. Apa penutupnya? Ya bena Adam, wahai anak cucu Nabi Adam. Lau ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau kalian wafat, meninggal dunia, monggo yang mau cepat siapa? Angkat tangan. Kita doakan bareng-bareng. Putus asa kayaknya. Saya tanya yang mau mati cepat siapa? Angkat tangan. Putus asa ya. Kerja ndak kunjung keterima, nikah ndak kunjung dapat. Apalagi Mas? Oh, istrinya ada. Jangan-jangan ngamuk sama istrinya ini pengen mati nih. Mbak, diapain Mbak sampai pengen mati nih Mbak? Mana istrinya? Sudah. Apabila kalian wafat, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Ternyata kalian wafat tadi membawa dosa seberat bumi. Anda bisa bayangin, apalagi buminya ketambahan abot dengan keberadaan ibu-ibu. Ibu-ibu gemuk atau kurus? Tambah abot mana? Kalaulah kalian wafat, dosa kalian seberat bumi. Tapi syaratnya apa? Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Tapi ketika kalian wafat, kalian tidak pernah ngelakoni dosa syirik, gak tahu blas. Dan dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in tersebut. Kata Imam Nawawi, kalaupun pernah melakukan kesyirikan, orangnya sudah tobat. Apa yang terjadi ketika panjenengan wafat? Dosa panjenengan yang panjenengan bawa, yang belum panjenengan tobati, yang belum diampuni oleh Allah seberat bumi. Tapi panjenengan tidak pernah syirik. Apa yang Allah katakan? Ajaituka
Aku yang datang nyambut kedatanganmu. Subhanallah. Dengan apa? Biqurabiha maghfiratan. Dengan seberat bumi pula. Tak parani sampean, katanya Allah. Dengan seberat bumi, maghfiratan. Yang itu aku datang membawa ampunan kepada kalian seberat bumi. Masya Allah. Syaratnya apa jamaah? Jangan meremehkan dosa. Tetep po istighfar, tetep po ndonga, tetep po berharap ampunan dan rahmat dari Allah. Diampuni sama Allah. Nah, maka itulah hebatnya Islam. Maka dalam hadis dikatakan, kullu bani adama khatta'un. Kalau panjenengan itu manusia, mesti ngelakoni dosa. Tapi lihat, orang yang berdosa bisa jadi manusia terbaik. Orang yang berdosa, Islam itu tidak menjadikan. Kenapa Zul? Guyang-guyu ngantuk Zul. Tak boleh nang malang no. Islam itu menjadikan orang yang berdosa tidak terpuruk. Tapi Allah memberi peluang orang yang berdosa ini bisa menjadi manusia yang terbaik. Syaratnya apa? Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Selama orangnya mau tobat. Pertanyaan. Kenapa Ustadz orang yang mau tobat dari dosanya kok menjadi manusia terbaik? Kenapa? Anda nanti pulang, silakan dibuka pada surah Al-Furqan. Surat apa? Al-Furqan. Allah berfirman, Illa man taba wa amina wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanan. Orang yang tobat dari dosa-dosanya, kemudian dia memperbaiki keimanannya, kemudian dia menutupnya dengan amal soleh yang dia lakukan, apa yang Allah berikan untuknya? Semua dosanya oleh Allah diganti jadi pahala. Coba, misalkan dulu sebelum tobat, dosane petang miliar. Misalkan dosanya itu nyampur bensin dengan etanol, misalkan. Berapa ketawa? Sampai Lamongan juga. Sampai sini juga. Misal ya. Atau nebangi pohon sampai terjadi banjir besar di Sumatera. Wes, dosane gede pol. Tapi ini beda, Pak. Ini berkaitan dengan sesama manusia. Kalau ini ojo sampai dicekel, Pak. Dosa itu kalau antara panjenengan dengan Allah, monggo lah. Bukan saya menyuruh loh ya, tapi artinya masih lumayan. Tapi kalau berkaitan antara kita dengan sesama manusia, angel ewet abot. Kenapa? Kalau orangnya tidak memaafkan, maka dosanya oleh Allah tidak akan diampuni. Abot apa enggak? Nah sudah, misalkan panjenengan berdosa dengan dosa 4 miliar dosa, terus panjenengan tobat, maka 4 miliar berupa simpanan dosa tadi oleh Allah langsung diubah. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim. Dosane, jumlah dosa yang telah dia kumpulkan sebelumnya, Allah ganti jadi apa? Hasanat. Diganti jadi pahala. Bahkan, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah itu meringankan tobat. Panjenengan tahu syaratnya tobat ada berapa? Empat. Apa bilang 4? Ayo coba. 4. 1. Menyesal. 2. Berazam untuk tidak mengulang. 3. Menggantinya dengan perbuatan yang baik. Bolehlah dilepok noise, padahal gak masuk ini. Yang keempat, kalau berkaitan dengan manusia, harus apa? Meminta maaf atau mengembalikan haknya. Kan begitu? Itu dalam ilmu fikih, Pak. Tapi dalam hitungan Gusti Allah, panjenengan buka hadis yang sahih. Apa Allah meringankan tobat buat kita? Nabi Muhammad bersabda, an-nadamu taubah. Cukup panjenengan kerosok getun. Getun itu apa? Menyesal. Apa kata Nabi Muhammad? An-nadamu taubah. Cukup panjenengan getun, oleh Allah itu dianggap tobat. Maka yang repot sekarang, wes dosane akeh, dosane gede, bendino dosa, tapi gak tahu getun. Itulah yang menjadi bahaya, Pak. Nah sekarang kita masuk ke materi kita. Ustadz,
Kalau orang itu tobat, lah kok moro-moro kumat. Sekarang pertanyaan. Siapa yang kemudian setelah tobat gak duwe dosa maneh sapa? Siapa? Setelah tobat, ya Allah, hamba bertobat kepadamu ya Allah. Kapok ya Allah, wes gak akan mengulangi ya Allah. Hamba jujur dalam tobat hamba. Tobat setino, rong dino, telung dino. Apik banget. Masuk minggu pertama, minggu kedua, kadang-kadang kena minggu ketiga. Kumat. Yang paling gampang apa? Non sewu ya. Ini saya ndak nyindir siapapun ya. Wong sing mandek ngerokok. Mandek. Wis gak ngerokok mana wis. Ini kan ndak ada yang ngerokok di sini ya. Ndak ada ya. Ya di sini kan saya tanya ya di sini ya. Terus wis kroso. Wah, rokok iki renek manfaate wis. Aku timbang tak gawe rokok, karuan tak tabung. Engko lek entuk 5 tahun iso budal. Umroh, haji larang, umroh ya. Iso budal, haji. Semangat Pak, minggu pertama. Nus gak ngerokok, apa rokok iki. Minggu kedua, isu-isu ketekan konco. Ya lo kopi nih, kayak nih kopi. Metu gedang gorengnya, mulai kepikiran. Waduh kopi gedang goreng. Kayaknya rokok masih kuat ya, raiso. Sekarang lor. Minggu kedua. Minggu ketiga, mulai. Kopi, gedang goreng, jagongan. Nyoba si jitok serapopo. Biasanya sedino rong cepet, iki situk tok. Sehari itu 1, meni, kumat maneh. Nah, maka artinya jamaah, jangan khawatir. Dalam artian bukan meremehkan dosa. Sekarang tak kasih cerita begini. Ada seorang sahabat Nabi, masih muda. Seperti saya ini kan kelahiran 2005 ya, jadi sekarang udah. Kau sang guyang-guyu. Biasa aja. Anda kok iri sekali kalau saya 2005 ya, gak terima Anda. Ini hasud ini. Hasad iri, sudah? Ada anak muda datang sama Nabi Muhammad SAW. Tanya begini, ya Rasulullah, in aznabtu fama alayya atau fama ajidu. Ya Rasul, kalau saya melakukan dosa, apa yang saya dapatkan? Aku kira dosa, aku kena opo gitu loh. Dampaknya apa untuk saya? Dikatakan oleh Nabi Muhammad, nukita fi qalbika nuktatun sauda. Oleh malaikat dikasih 1 titik hitam di hatimu. Jadi hati ini langsung dikasih apa? Titik ireng. Ini beda dengan pelajaran saya waktu SD dulu. Ada guru agama SD saya dulu. Baru saja meninggal beliau. Mudah-mudahan sama Allah dirahmati. Amin. Saya pernah dikewampleng loh. Itu Masya Allah. Antum lihat film kartun enggak? Kalau mari kebentuk segala macam di atas kepala ada kayak manomprint. Itu tenanan Pak. Asli ya Pak. Saya cross itu. Pong langsung. Itu hilang 3-4 detik gak cross itu. Baru melek mana. Loh. Sudah? Dulu waktu SD diajarinya begini. Wong iku lek dosa didekek pundake sebelah kiwop. Lek pahala didekek pundak sebelah tengen. Jadi wong iku lek dosane akeh, mlakune miring. Saya mikir, ada tonggo saya dosa tok, Pak. Senengane adu PT. Kok gak miring-miring, awake kok kenceng terus. Subhanallah, itu zaman SD. Ternyata setelah kita belajar, dosa itu tempatnya bukan di pundak, tapi di mana? Di hati. Rasul katakan kalau kamu berdosa, dikasih 1 titik hitam di dalam hatimu. Sudah. Terus anak muda itu tanya, fa in tubtu wastaghfartu ya Rasul, kalau setelah berdosa itu saya tobat, saya istighfar, apa yang saya dapatkan? Apa kata Nabi Muhammad? Muhya laka, oleh malaikat sing di titik ireng di jerone atimu tadi, oleh malaikat dibusek. Atimu resik maneh. Itu anak muda gak terima. Lek sak mantune tobat, kula dosa maneh. Pripun ya Rasul? Nabi Muhammad mengatakan, ya ditulis maneh 1 titik hitam di hatimu. Tanya lagi dia, kalau setelah berdosa yang kedua kali, saya tobat lagi. Kata Nabi Muhammad, ya dibusek maneh. Loh, lek sampun dibusek ping pindho, terus kula dosa malih, ya ditulis maneh. Loh, lek samantune ditulis, kula tobat malih, ya dibusek maneh. Dibolan baleni gak mandek-mandek. Terakhir Nabi Muhammad mengatakan apa?
Wallahu la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan mengampuni kalian sampai kalian yang bosan minta ampun. Masya Allah, lihat. Allah tidak bosan mengampuni kalian sampai kalian yang bosan minta ampun. Sampai para ulama mengatakan begini. Tub alfa marrah walau adznabta alfa marrah. Tobat ping sewu. Ping berapa? Sewu. Masih sampean dosa ping sewu. Jadi setiap dosa istighfar. Setiap dosa istighfar. Setiap dosa tobat. Setiap dosa tobat. Karena apa? Tidak ada manusia di dunia ini yang setelah dia bertobat dia tidak mengulang dosanya. Kemudian lihat. Ada ayat Al-Quran yang lain. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Panjenengan tahu kalimat tawwabin artinya apa? Sering. Kalau innallaha yuhibbu at-taibin, Allah senang sama orang tobat. Tapi ayatnya bukan itu. Allah bilang apa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Tawwab itu apa? Dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat. Tawwab artinya orang yang tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan, tidak pernah dia merasa kecil ketika dia berdosa, tetap senantiasa bertobat. Nah, kemudian begini jamaah sekalian. Ada bedanya antara orang yang meremehkan dosa dengan orang yang berdosa karena memang dia kalah dengan hawa nafsunya. Saya kasih cerita. Antum pernah dengar enggak ada seorang ulama di Suriah namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Beliau itu pas ceramah begini dibom, bung. Ternyata apa? Beliau enggak meninggal, ngadeg mana? Didatengin seorang laki-laki ditembak pas di kepalanya, pas meninggal beliau. Nah, Syekh Said Ramadan Buti itu pernah cerita begini. Beliau itu waktu kuliah itu satu asrama dengan seorang laki-laki teman kuliah, tukang mabuk. Bayangin, tukang mabuk. Gak tahu mandek lek mabuk. Dan ini ada hadisnya, Pak. Saya sebutkan hadisnya dulu sebelum tak ceritani ceritanya. Hadisnya begini. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki hobinya mabuk. Mabuk ketangkep digepuk mulih. Mabuk maneh ketangkep digepuk mulih. Mabuk maneh ditangkep digepuk mulih. Sampai berulang kali. Mabuk ketangkep dihukum. Nggak lama lagi konangan mabuk maneh. Ditangkep lagi. Dimasukkan kamar sampai sadar, dihukum lagi. Sampai suatu hari, ketika pemabuk dari kalangan sahabat Nabi ini mau dihukum, ada salah seorang sahabat ngomong apa? Dengerin. Allahumma la'anhu. Allahumma il'anhu. Ma aktsara ma yu'ta bihi. Ya Allah, orang satu ini ya Allah, dilaknat saja. Us, laknatan ya Allah. Kenapa kok dilaknat? Ma aktsara ma yu'ta bihi. Kegeleen lek dihukum gara-gara mabuk, gak tahu mampu mengambil pelajaran. Senengane mabuk. Jadi mabuk ketangkep gepuk. Seharusnya kalau orang itu pinter, Pak, kapok, gak baleni mana. Ini ndak. Mabuk ketangkep, mabuk mana ketangkep, mabuk ketangkep. Sampai sahabat Nabi ndak sabar. Ngomong apa? Ini orang karuan dilaknat saja ya Allah. Kenapa? Kegeleen lek ngelakoni dosa, tobat lah kok kumat, tobat, kumat, tobat, kumat. Sama Nabi Muhammad dibelani. Diapain? Dibelani. Tidak kayak kita ini kereng-kereng. Dibelani. Apa kata Nabi Muhammad? La tal'anhu. Dalam riwayat yang lain, la tal'anuhu. Sahabat, ini temen kita yang senengane mabuk ini, ojo dilaknat. La tu'inu syaitana ala akhikum. Jangan nulungi setan atas teman kalian ini. Karena orang itu kalau melakukan kesalahan, tambah dielok nih. Dielok nih itu apa? Dihina, dipaitu, itu orang gak akan mentas. Malah keroso apa? Lah aku gak dikancani kok, aku malah dilok nih, aku malah dijungkrak nih, dijorok nih. Wes karuan aku terus-terusan ndek kene.
Maka Rasul bilang, jangan bantu setan untuk nolong saudara kalian. Maka kalau ada orang melakukan kemaksiatan, lah kok panjenengan paidu, itu panjenengan nulungi setan. Setan ini keplok-keplok. Apa katanya setan? Wis tugas kuenteng dewangi kancane dewi. Terus Nabi Muhammad mengatakan buat pemabuk tadi. Nabi Muhammad bilang apa? Wallahi, demi Allah, la a'lamuhu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, orang yang satu ini, kata Nabi Muhammad, tidaklah aku melihat dia kecuali dia itu sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat Pak, orang ini sangat apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Kok selamat ini hadis Bukhari Muslim? Coba ini hadis bukan Bukhari Muslim, orang-orang di antara kita yang sok alim ini mesti ngomong, gak mungkin, gak mungkin. Kalau mencintai Allah dan Rasul, gak mungkin mabuk. Mosok mencintai Allah dan Rasul tapi kok mabuk. Kok selamat ini hadisnya sahih, Pak? Berarti di sisi ini apa? Ada satu sisi di mana Nabi Muhammad itu mengakui ada orang-orang sing atine api, tresno marang Gusti Allah, tresno marang Kanjeng Nabi, tapi dia kalah dengan hawa nafsunya. Tapi tetap atine cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka untuk orang semacam ini dicekel tangane, diapi-apii, diajak tobat. Maka ada satu ulama dari Mesir namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bukan Imam Ghazali, beda. Ini ulama mutaakhirin. Namanya Muhammad Al-Ghazali. Sama muridnya ditanya, Syekh, saya mau tanya, apa hukumnya orang yang tidak sholat? Ayo, panjenengan apa hukumnya? Kau wereng-kereng ini gak salah, gak maju-maju. Apa hukumnya orang yang tidak sholat? Nah, tidak sholat. Kalau panjenengan pakai fikihnya Imam Syafi'i, silakan buka. Sampai detik ini, di kitabnya belum dibusa. Imam Syafi'i membagi orang yang tidak sholat jadi dua. Nomor satu, karena dia tidak sholat, tapi dia mengingkari wajibnya sholat. Jadi wes gak sholat, punya keyakinan sholat ngono ora wajib. Sing wajib mung eling. Ini kata Imam Syafi'i, kafir. Apa? Kafir. Karena dia kafir bukan karena meninggalkan sholatnya, tapi mengingkari rukun Islam. Yang kedua kata Imam Syafi'i, gak sholat kerono males. Nah ini kan panjenengan ini. Masya Allah. Nah, yang kedua, tidak sholat, ngerti sholat itu hukumnya wajib. Tapi apa? Males, repot, kroso alah, engko adus, ribet, salin kelambi, wis kadung najis, repot, wis rausah sholat. Kata Imam Syafi'i, yang kedua ini, selama dia meyakini wajibnya sholat, dia tidak kafir, tapi fasik. Tapi kata Imam Syafi'i, kedua orang ini, entah yang mengingkari karena mengingkari wajibnya sholat, atau yang tidak sholat sekedar karena males, karo-karone diketok gulune. Ini kalau kita amalkan di Sumber Agung, Pak Lurah, Sumur Agung, telas tiang Sumur Agung niki. Entek kira-kira diketoki kabeh. Nah, sudah. Tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ditanyakan sama Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh, apa hukum tarikus sholat? Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Harapannya si penanya, kafir, fasik, halal darahnya, murtad. Dari harapannya si penanya begitu. Kan wong takon itu kan kadang-kadang provokatif ya. Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukum yasinan malam Jumat? Masya Allah. Ini mas ngerti. Pengajian umum, pertanyaannya tendensius. Ini ngerusak ini. Nah harapannya si penanya, jawabannya kereng. Ternyata Syekh Muhammad Ghazali bilang apa? Anta khudha biyadihi wa tadhhaba bihi ila aqrabi masajid. Hukumnya orang yang meninggalkan sholat adalah cekelen tangane, tuntunan menuju masjid terdekat. Itu hukumnya. Terus beliau bilang, kenapa begitu? Wa nahnu du'atun la qudhat. Karena kita ini da'i bukan hakim. Kita ini apa? Da'i.
Jadi kalau ngelihat orang di pinggir jalan gak sholat, kafir, neraka, neraka. Gak salah rek, iki wajahnya wajah panas, iki neraka. Coba dicekel tangane, senyum, salam, iming-imingan duit. Lek gelem sholat 2 juta. Itu masjid, betul itu masjid Syahid Al-Muhajirin itu pokok gelem masjid 2 juta. Insya Allah gak ada uang gak sholat, Pak. Karena apa? Kita itu dai bukan hakim. Jadi kalau ngelihat orang tobat kumat, ya tugas panjenengan bukan mencaci mereka, bukan memaki mereka, bukan menghakimi mereka, tapi apa? Jangan tobat dan ojo oleh kumat maneh. Nah maka Syekh Ramadan Al-Buti cerita begini. Saya ini satu asrama dengan mahasiswa yang senengani mabuk. Setiap malam ba'dal isya hilang. Balik-balik, wis, teler. Tiap malam. Sudah, sampai suatu hari, ketika saya terbangun di waktu malam, beliau ini, si pemabuk itu nangis di pojok kamar. Nangis dia. Terus dia ngomong begini, ya Allah, tembok pembatas antara engkau dengan saya ya Allah. Maksudnya apa? Khomer, minuman keras. Tembok yang membatasi antara engkau dengan saya ya Allah, iki temboknya tebal sekali ya Allah, kandel banget ya Allah. Maka aku ya Allah tidak mampu memecahkan tembok ini ya Allah. Terus dia ngomong, ya Allah, aku ingin menjadi hambamu yang senantiasa dekat dan taat kepadamu ya Allah. Tapi aku ya Allah kalah dengan dorongan hawa nafsuku ya Allah. Maka ya Allah tolonglah aku ya Allah. Pecahkan tembok ini ya Allah dan jadikan aku orang yang membenci minuman keras. Lihat Pak. Ceritanya Syekh Said Ramadan Buti ini menunjukkan kepada kita, wis tala saelek-eleke menungso di dalam hati kecilnya Pak. Dia itu tetap kepingin dadi wong api. Maka itulah Islam di dalam hadis yang sahih itu mengatakan apa? Jangan jadi hakim. Neraka. Loh, neraka ne sapa iki? Allah Ta'ala itu mengatakan apa? Innallaha, dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yabsutu yadahu billail liyatuba musii'un nahar. Allah itu membuka kedua tangannya untuk menerima tobatnya orang yang berdosa di waktu siang. Jadi sing dosane mangawan, Allah menanti di waktu malam. Yuk tobat yuk gitu loh. Sampai Allah itu memiliki waktu spesial namanya sepertiga malam yang terakhir. Sing gelem dungo diijabah, sing gelem jaluk dikei, sing gelem istighfar diampuni. Maka Allah buka tangannya di waktu malam untuk apa? Supaya orang yang berdosa di waktu pagi, siang, sore bisa memohon ampun. Dan sebaliknya. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Allah buka tangannya di waktu siang untuk apa? Liyatuba musii'ul lail. Untuk orang yang tadi malam berbuat dosa. Itu sama Allah, tangannya dibuka. Berarti apa? Allah tidak pernah menutup tangannya untuk mereka yang mau tobat. Nah, cuma sekarang masalahnya jamaah, setelah kita berdosa, ada ndak kesempatan tobat itu? Ojo sampai kita wafat pas tengah-tengah maksiat. Itu yang paling bahaya. Tapi selama panjenengan dapat kesempatan untuk tobat, cepat tobat. Karena apa? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosanya, itu kata Nabi Muhammad apa? Kaman la dzambalahu. Seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Coba. Kurang api apa Gusti Allah itu? Jadi kalau panjenengan tobat, itu Allah menganggap panjenengan seperti tidak pernah punya dosa. Semua dosa yang panjenengan tobati oleh Allah diterima tobatnya, dan oleh Allah panjenengan diampuni semua dosanya. Sip, penutup. Ini penting. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini manusia, bukan malaikat yang tidak pernah salah. Hati-hati. Kita ini manusia, bukan seperti malaikat yang tidak pernah salah. Tapi ojo lali.
kita juga bukan iblis yang salah terus gak tahu api. Maka kita ini di antara dua. Kadang-kadang api koyok malaikat, maka disyukuri. Kadang-kadang elek koyok iblis, maka ojo lali ditobati. Penutup, ada satu ayat Al-Quran. Allah memanggil orang yang berdosa. Allah memanggil siapa? Orang yang berdosa. Ada ayatnya, ada hadisnya. Klop. Yang menjadikan panjenengan, insya Allah gak bosen-bosen tobat. Ayatnya begini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Yang Allah panggil siapa? Orang berdosa? Bukan. Siapa yang Allah panggil? Alladzina asrafu ala anfusihim. Orang yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa. Bukan dosa biasa, melampaui batas. Antum tahu melampaui batas? Mungkin sehari zinanya 10 kali mungkin. Mungkin sekali mabuk, sak klub malam iku bire dituku kabeh. Mungkin sekali korupsi, hutan Sumatera dintei. Pak Lurah keprojot. Ini yang dipanggil sama Allah, bukan yang dosa model panjenengan. Panjenengan pernah bunuh orang? Pernah bunuh orang? Kecil opo atau mateni wong ini. Nah, ini yang dipanggil sama Allah, orang yang dosanya itu kenemenen. Ngerti kenemenen? Wes gak iso dibayangno, kok ono wong model sampean iki, setan yang angkat tangan gitu loh. Itu ternyata yang dipanggil oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah panggil mereka dengan panggilan apa? Wahai hamba-hambaku. Subhanallah. Apa Allah bilang untuk mereka? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kalian putus asa dari rahmat dan ampunanku, kata Allah. Kenapa ya Allah mereka tidak boleh putus asa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena semua dosa kalian oleh Allah akan diampuni. Itu ayatnya. Dan dalam ayat ini hebatnya apa? Yang dipanggil bukan cuma yang sesekali berdosa. Tapi apa? Orang-orang yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa. Itu ayatnya. Allah bilang, jangan putus asa. Istighfaro, tobato, sujuto, solato, sing akeh ibadah. Diampuni dosa kalian oleh Allah. Maka doa kita apa? Allahumma inni as'aluka taubatan nasuhan qoblal maut. Ya Allah, beri hamba kesempatan tobat nasuha sebelum hamba wafat ya Allah. Karena kalau Anda wafat, sak durunge tobat dengan taubatan nasuha, maka Anda wafat seperti bayi yang baru lahir. Maka dengan itu Pak, Kanjeng Nabi itu tobat dan istighfarnya sedino ping 70. Jagani apa? Jagani kalau setelah itu mati. Sehingga kapanpun meninggal dunia, gak khawatir. Karena apa? Tobatnya tidak pernah putus dari lisannya. Sip, itu ayatnya. Allah bilang, jangan putus asa sebanyak apapun dosamu. Karena Allah akan mengampuni semua dosa. Hadisnya tak kasih dua. Dua-duanya Bukhari Muslim. Hadis yang pertama. Ada seorang laki-laki, bapak, maksiate top, maksiate wong sak lamongan dipek dewe. Gak duwe apik blas, gak punya kebaikan sama sekali kecuali kepada anaknya. Maka ketika orang ini akan meninggal dunia, wis kroso awake gak penak kate mati, anaknya dikelompok nih. Anaknya dikumpulkan. Ketika anaknya dikumpulkan, bapak ini bilang apa? Nak, menurut kalian, saya ini bapak yang seperti apa? Menurut kalian, saya ini bapak yang seperti apa? Api opo elek? Anaknya bilang apa? Antalana khairat. Engkau untuk kami bapak terbaik. Apapun yang kami minta, senantiasa engkau beri. Apapun yang kami minta, senantiasa engkau beri. Terus bapaknya bilang apa? Yowis, kalau saya bapak terbaik, saya minta satu. Apa itu?
nanti kalau saya wafat, ojo dikubur. Obongan. Pernah dengar hadis ini, Pak? Jangan dikubur. Ini hadis lafadznya Bukhari. Obongan. Anaknya tanya, "Loh Pak, kenapa kok minta diobong, kok tidak mau dikubur?" Bapaknya bilang apa? "Ya tahu dirilah le. Dosaku akeh, ra tahu ibadah. Kalau nanti saya dibangkitkan sama Allah, saya mau jawab apa? Wes, obongan ae. Biar nanti setelah saya dibakar, abu pembakaran saya sebarkan di pinggir pantai, kalian pilih pas anginnya gede. Supaya apa? Allah tidak mampu membangkitkan saya." Dan hati-hati, ini kalimat Allah tidak mampu membangkitkan saya, kalau keluar dari orang yang ngerti, maka kafir hukumnya. Karena apa? Dia mengingkari Allah itu ala kulli syai'in qadir. Tapi karena tidak ngerti, sama Allah dimaafkan. Oke, sip. Mati itu bapak, jeret. Dosane akeh, ra tau ibadah. Ini top ini, top. Setelah dia wafat, anaknya kumpulkan kayu, diobong. Setelah dibakar, abunya dikumpulkan. Wes, dibagi kepada anak-anaknya. Semuanya ke pinggir pantai. Pas anginnya besar, disebar. Satu di sana, sana. Sut, tenang dia. Wes, bapak awake dhewe selamat, lega wis. Lo namanya Allah Ta'ala, dibangkitkan sama Allah, suruh jadi lagi. Kuaget ini orang. Antum tahu apa sambutan Allah pertama kali untuk orang yang berdosa ndak punya ibadah ini? Allah tanya apa? "Ya abdi, ma hamalaka ala fi'lika," atau kama qala Nabi. "Wahai hambaku, kene opo kok njaluk dibakar gak gelem di kubur?" Jawabannya hamba itu apa? "Min khasyatika ya Rabb." Aku ya Allah takut kepadamu ya Allah. Aku wedi ya Allah. Kalau bangkit di hadapanmu, aku mau jawab apa? Wong dosaku akeh, aku ra tau ibadah. Saya takut ya Allah. Kalau nanti engkau bangkitkan. Apa kata Allah? Malaikat kumpul semua. Setelah malaikat-malaikat di langit itu kumpul, apa yang terjadi? Malaikat ishadu anni ghafartu lahu. Malaikat kumpul semua, jadilah saksi, wong iki dosane tak ampuni. Dosanya apa? Diampuni. Fadilah, keutamaan apa? Rasa takut kepada Allah. Bayangin Pak, gak sempet tobat. Cuma punya rasa takut. Itu pun sama Allah diampuni. Apalagi kalau sempet sampean ngomong apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Yontek tenan dosa panjenengan. Dalil yang kedua, hadis yang kedua, ini sudah umum. Apa yang umum ini? Ada seorang laki-laki membunuh 99 jiwa. Tahu ya? Tapi saya ceritani panjenengan sesuatu yang mungkin bikin panjenengan, oh iya. Setelah membunuh 99 orang, Pak, dosanya gede apa cilik? Ya top ini. Membunuh satu orang aja dianggap membunuh seluruh manusia. Ini 99 orang dibunuh. Setelah selesai, dia nyesel, getun. Ya Allah, kok elek eram aku iki ya Allah. Datang ke seorang ahli ibadah. Salah tanya. Ke seorang ahli ibadah. Tanya. Ya abid, qataltu 99 nafsa. Fahal li min taubah? Imam, alim, abid, saya ini sudah membunuh 99 orang. Bisa ndak saya tobat? Ini ahli ibadah, Pak. Krungu wong mateni siji ae kaget. Apa maneh? Kuaget 99. Raiso. Kenemenen sampai ini. Raiso tobat. Ini loh, kalau tanyanya salah orang. Tanyanya kepada ahli ibadah, bukan kepada ahli ilmu. Apa yang terjadi? Kata yang 99 tadi apa? Lawang sawang puluh songe tak pateni kok. Mosok siji sampean aku rawani. Wes cek jawabannya gampang, wes langsung tak gantep no 100. Oh. Jadi nanti kalau tanya, ganep mateni berapa? 100. Ditinggal itu ahli ibadah, terus tinggal pergi. Apa yang terjadi? Nggak putus asa. Datang lagi sama ahli ilmu. Ahli ilmu. Ngomong, ya alim, qataltu mi'ata nafsin. Aku iki mari mateni wong 100. Fahalli min taubah.
bisa ndak saya tobat? Apa katanya ahli ilmu? Wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Tidak ada yang bisa menghalangimu dari tobat. 100 kecil. Bisa tobat? Bisa. Ampunan Allah jauh lebih besar dibanding dosa yang kamu lakukan. Seneng dia. Iki tepa iki. Tapi katanya ahli ilmu tadi apa? Syaratnya 1. Sampean pindah. Kenapa pindah? Supaya tobate panjenengan ikut tenanan. Kalau tetap di kampung yang sebelumnya, engkau dilok nih wong, alah sholat mari mateni wong kok. Sholat, pindah. Kemana? Ke kampungnya orang-orang soleh. Berangkat dia. Ingat loh ya, ini hadis, orang ini belum tobat. Belum tobat. Jalan, deng, 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 deng. Sampai tengah jalan, ketekan siapa? Ketekan siapa? Malaikat maut. Cabut nyawanya. Cus. Mati nih orang. Pas di tengah. Akhirnya ada 2 orang malaikat yang rebutan. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Kata malaikat rahmat, punya saya. Karena dia sudah meninggalkan kampungnya menuju kampungnya orang soleh. Maka orang ini sudah niat tobat. Katanya malaikat rahmat. Malaikat azab dak terima raiso. Kan si niat durung tobat. Dan belum sampai di kampungnya orang soleh. Dan dia belum mengucapkan kalimat tobat. Dan dia juga belum pernah sholat, belum pernah sujud. Maka orang ini jatahku. Tari-tarian. Apa yang terjadi? Allah kirimkan malaikat yang ketiga berwujud manusia. Datang sebagai apa? Penengah. Sebagai apa? Penengah. Datang malaikat ketiga. Apa kata malaikat itu? Wes, cek gak eker-ekeran, diukur. Lebih dekat ke kampungnya orang soleh atau lebih dekat ke kampung yang dia buruk di sana? Kalau lebih dekat ke kampungnya orang soleh, jatahnya malaikat rahmat. Kalau lebih dekat dari kampungnya orang jahat, jatahnya malaikat azab. Dan hadis itu, antum cek riwayatnya. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala turun tangan. Apa yang terjadi? Allah berfirman kepada negeri, kampung yang mau dia datangi, kampungnya orang soleh, Allah bilang apa? Anta qarrabi. Kampungi wong soleh, katanya Allah. Nyedek sampean. Mendekatlah kamu. Maka kampungnya orang soleh itu nyedek. Terus Allah berfirman kepada kampungnya orang jahat. Anta ba'di. Menjauhlah kamu. Sampai kampungnya wong jahat tadi, itu mundur. Sehingga ketika diukur, ternyata menang lebih dekat ke kampungnya orang soleh, akhirnya orang tadi dijatah dan diambil oleh malaikat rahmat. Apa hikmahnya jamaah? Allah belani orang yang sudah niat tobat. Padahal dia belum tobat. Dibelani sama Allah. Bagaimana membelaninya? Sampai kampungnya orang soleh ditarik. Kampungnya orang jahat diundur. Krek. Ini padahal orang yang bunuh 100 jiwa. Sama Allah dibelani. Dijaga, dibelani. Karena apa? Allah menghargai orang yang punya kemauan untuk tobat. Nah, maka jamaah, eman-emanen umur panjenengan. Mumpung panjenengan yang sepuh, yang dewasa, yang masih muda, yang kecil, yang laki, yang perempuan, mumpung masih ada kesempatan. Cepet-cepet tobat. Dan tobatnya tenanan taubatan nasuha. Kalaupun nanti dosa maneh itu manusiawi. Ojo lali, cepet-cepet ndang tobat maneh. Lah kok dosa maneh manusiawi? Cepet tobat. Sehingga apa? Berpacu antara tobat dan kematian kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan memberikan kepada kita taubatan nasuhat qablal maut. Amin ya rabbal alamin. Itu 7 menit yang saya sampaikan. Silakan kami kembalikan kepada Ustadz pembagi acara. Apabila mungkin ada satu saja pertanyaan boleh, tapi jangan banyak-banyak. Falyatafadhal mashkuran. Ahlan. Yeah, what please? Not since so. Yeah, yes. What to is a talk
dan semua kesalahanmu itu. Baik, ini saya jawab dulu. Pertanyaan panjenengan, ini pertanyaan Masya Allah, bagus dan relevan. Tapi, ini butuh satu pengajian lagi. Jadi pertanyaannya, umat Islam sekarang ini terkotak-kotak. Bagaimana caranya agar umat Islam itu tetap bisa rukun, guyub, bersatu, berukhuwah? Saya jawab dua saja. Nomor satu, orang yang kesukaannya eker-ekeran podo-podo Islami, itu pasukannya setan. Pasukannya siapa? Setan. Podo Islami, podo solate, kiblate podo, Gusti Allahi podo, Kanjeng Nabine podo, lah kok gontok-gontokan, itu pasukannya siapa? Setan. Ada hadisnya? Ada. Riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ayyisa syaitan an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Setan itu, Pak, nyerah. Putus asa. Untuk mengganggu orang yang sudah sholat, disuruh nyembah setan. Setan ngomong, serah mungkin. Wong iku lek wis sholat, ra mungkin gelem nyembah setan. Terus, kalau setan tidak bisa mengganggu, menggoda kita untuk menyembah setan, tugasnya setan apa? Kata Kanjeng Nabi, sisa satu. Walakin fit tahrish. Tahrish itu apa? Tapi sekarang yang dilakukan setan, adu-adu. Itu tahrish. Membisikkan ke telinga seorang muslim untuk benci kepada saudaranya. Nanti saudaranya dibisiki untuk benci ke saudaranya yang lain. Itulah tugasnya setan di akhir zaman. Ketika setan tidak bisa menjadikan kita meninggalkan sholat, maka setan itu adu-adu sesama umat Islam. Satu cerita, Imam Hasan Basri dilapori sama muridnya, kayak saya sekarang. Ya bukan saya kayak Imam Hasan Basri, yo jauh. Tapi seperti yang mudah-mudahan saya bisa nyontoh. Saya ini sekarang, Pak, lagi banyak di keplak kanan, keplak kiri, sikat ngarep, sikat nguri, tutuk, ndukur, keplak nisor. Tapi tidak apa-apa. Umum orang itu kalau sudah berani bermedsos, ya kudu wani resiko. Kan begitu. Video dipotong, video disalah arti biasa. Dan itu untuk kami sudah lewat sekian tahun yang lalu. Imam Hasan Basri dilapori muridnya. Guruku, lapor. Apa laporanmu? Tadi saya ngaji di masjid Syahid Al-Muhajirin. Lah kok ada ustadz di situ ngenyek panjenengan? Laporan dari muridnya Imam Hasan Al-Basri yang sempat mampir di suatu masjid. Di masjid itu ada pengajian, lah kok ngenyek gurunya dia yang namanya Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Basri apa? Keadaanmu di antara dua. Nomor satu, kalau yang kamu sampaikan benar, berarti kamu tukang adu domba. Kalau yang kamu sampaikan benar, berarti kamu tukang apa? Adu domba. Setan tidak bisa menyampaikan omongan orang itu ke telingaku. Terus setan mencari kurir. Lah kok kamu terpilih jadi kurirnya setan? Iku lek omonganmu bener, maka kamu tukang adu domba. Coba gak mbok lapori, aku gak eruh, hatiku tenang. Tapi setelah kok lapori, hatiku rusak. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau omonganmu salah, kamu bohong, berarti kamu tukang fitnah. Dan keadaanmu cuma di antara dua ini. Milio, adu domba, apa tukang fitnah? Muridnya langsung apa? Enggak. Muridnya langsung tobat. Nah itulah ketika setan mau ganggu orang yang ngerti ilmu. Sama orang yang ngerti ilmu, ditolak. Ramungkin, sampean bolone setan. Itu keadaan nomor satu. Untuk orang yang suka berpecah belah, maka dia pasukannya siapa? Setan. Sementara Nabi Muhammad SAW, ini poin kedua, mengajak orang Islam untuk apa? Saling mencintai. Maka Rasulullah bilang, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu seduluran dengan muslim yang lain. Nah, kasih contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya muridnya
pinter. Namanya Yunus As-Sudfi. Siapa namanya? Yunus As-Sudfi. Panggilannya Abu Musa. Suatu hari, Abu Musa ini tidak sepakat dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ngadeg. Akhta'ta fi bazarab. Kamu salah dalam masalah ini. Seharusnya begini. Dalilnya ini. Caranya begini. Ngamuk itu murid. Sama Imam Syafi'i ditanggepi. Tidak. Tapi begini. Tambah panas. Sampai Abu Musa tadi, Yunus As-Sudfi tadi, meninggalkan majelisnya Imam Syafi'i. Ditinggal. Dia bilang apa? Enggak. Kamu menyimpang dari kebenaran dan saya tidak mau ngaji sama orang yang menyimpang dari kebenaran. Sudah. Kisah. Panjenengan tahu besok subuh Imam Syafi'i menunggu muridnya tadi di depan pintu rumah murid itu. Dinteni di ngarep omai. Ketika murid itu keluar untuk sholat subuh, sama Imam Syafi'i langsung dicekel tangannya. Jret. Dirangkul. Imam Syafi'i bilang apa? Ya Aba Musa, wahai Abu Musa, muridku. Kita ini beda cuma satu masalah. Satu masalah yang kemarin itu tok kita beda. Sementara yang lain kita itu sama. Kene opo kok kita musuhan gara-gara satu dan kita tidak bisa bersaudara dengan banyaknya masalah yang kita sepakat. Ini loh Pak, lapang dada. Nah maka dua ini tok. Kalau mau ngikuti setan, silakan gontok-gontokan. Kalau mau ngikuti Kanjeng Nabi, kita ini orang Islam yang satu dengan yang lain bersaudara. Kalau urusan fikih, maaf ya, untuk orang yang ilmunya sempit, fikih itu menjadi tempat perbedaan pendapat yang menjadikan permusuhan. Tapi kalau orangnya atine jembar, fikih itu adalah keluasan untuk memilih. Gak cocok nih, yo pilih liane. Yang penting dalam koridor fikih. Contoh. Ini contoh belum lama Pak, baru-baru ini. Ada murid pondok dari Yaman. Dan mereka di Yaman, fikihnya Hambali. Fikihnya apa? Hambali. Sama gurunya, murid-murid ini dikirim ke Pakistan untuk mengambil ilmu hadis. Sementara pondok di Pakistan, fikihnya Hanafi. Salah satu yang paling menonjol perbedaannya, kalau Syafi'i, Hambali, Maliki, imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum bilang apa? Amin. Dan aminnya keras. Tapi Hanafi, aminnya itu sir. Maka guru Hambali tadi mengingatkan muridnya, murid, kamu mau berangkat ke Pakistan. Yang di sana mereka bermadhab Hanafi. Maka nanti kalau kalian sampai sana, ojo keliru. Kalau amin, ojo banter. Untuk apa? Menghormati mereka. Sementara yang di Pakistan, sama gurunya diingatkan, murid-murid, kita mau kedatangan tamu. Tamu kita dari Yaman, fikihnya Hambali, supaya nanti mereka di sini tidak malu, cek gak bedo, untuk kali ini le amin sing banter. Supaya mereka tidak malu. Sudah, datang yang Yaman ke Pakistan. Wes jawil-jawilan baik konconi. Ojo banter-banter, aman. Aman. Yang Hanafi ngingetin teman-temannya, kali iki sing banter yo, cek tamune ora kisinan. Siap. Sudah imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang Hambali itu. Yang Hanafi joret. Bingung loh. Setelah selesai sholat, Hanafi kan Hanafi. Lo inti kan Hambali. Lo kok kualik? Sampai kan jane meneng. Lo itu sampai jane banter. Lah kok malah meneng? Itulah Pak, bagaimana kalau urusan fikih, ayo kita saling toleransi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan Ustaz, mungkin ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan saya, di akhir zaman nanti
ada 73 golongan umat Islam. Dari 73 itu hanya satu yang masuk surga dan yang 72 masuk neraka. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, hampir sekarang ini tidak sama saja, ada perasaan dalam diri kita tuh kok gak sama dan sebagainya. Ini yang menjadikan masalah-masalah yang saya tanyakan ya seperti itu. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Dan di setiap majelis yang semacam ini, tapi bukan pembahasan kita seharusnya, karena kita bahasnya tobat tadi. Cuma memang materi ini di mana-mana lagi bagus. Jadi Islam itu Nabi Muhammad mengatakan tidak mungkin bisa diingkari, akan terpecah menjadi berapa? 73. Poin pertama yang panjenengan harus paham, 73 itu bukan bilangan pembatas. Tapi 73 ini dalam hadis Nabi itu diartikan saking akei. Sampai oleh Nabi kesebut angka 73. Dari semua yang banyak tadi, kata Nabi Muhammad yang masuk surga cuma satu. Hum ma alaihi ana al-yawma wa ashabi. Mereka itu siapa? Orang-orang yang seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku. Itulah satu yang namanya al-jamaah. Sip. Kemudian ada satu penjelasan keren dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Tahu? Tahu Kiai Haji Mustafa Bisri itu? Gusmus. Saya pernah dengar tausiah beliau, bagus sekali. Beliau bilang gini, sekarang ini kalau ada orang ngomong Islam terpecah 73, sing 72 ndek neraka kabeh, sing siji ndek surga. Sopo sing siji ku? Kita. Wah, kata Gus gitu. Nah, coba dibalik. Sekali-sekali mikir, jangan-jangan kita ini masuk yang 72. Terus orang yang kita tuduh 72 itu, jangan-jangan justru mereka yang satu itu. Kenapa perlu berpikir begitu? Supaya ada jiwa introspeksi, perbaikan diri. Kalau kita senantiasa ngotot, kita yang nomor satu, kita yang surga, ikon, rokon. Apa yang terjadi? Akhirnya tidak ada jiwa untuk mengkoreksi kesalahan kita. Akhirnya yang muncul apa? Senantiasa mengkorek-korek kesalahan orang lain yang terlanjur dianggap 72 tadi. Nah, maka kata Gusmus, coba ayo bismillah. Ngaku kita ini yang 72. Supaya apa? Ada kemauan untuk memperbaiki diri. Oh, kita masuk yang 72. Mungkin karena sholat kita kurang tertib. Oh, kita masuk yang ke-72. Mungkin lisan kita tidak terjaga. Oh, kita masuk yang ke-72. Mungkin muamalah kita dengan orang Islam kurang baik. Sehingga muncul apa? Jiwa introspeksi. Kemudian penjelasan yang ketiga. Ada seorang ulama Hambali. Ulama Hambali. Saya lupa namanya. Nanti insya Allah sambil jelasin saya ingat. Ngomong begini. Ahlus sunnati wal jamaah hum thalathu firaq. Ahlu sunnah wal jamaah itu ada 3 kelompok besar. Ini ulama Hambali yang ngomong. Mudah-mudahan saya ingat namanya nanti sambil ngomong gini. Yang pertama, al-asy'ariyatu wa ra'suhum Abul Hasan al-Asy'ari. Nomor 1 ahlu sunnah itu siapa? Orang-orang yang berakidahkan Asy'ariyah. Nomor 2, Al-Maturidiyatu, yaitu kelompok apa? Maturidi. Itu dibilang ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga, wa ahlul hadis wa ra'suhum al-imam Ahmad ibnu Hanbal. Dan yang ketiga, kelompok ahlul hadis. Atau kalau bahasa kita sekarang, yang akidahnya akidah salafiyah, yang dipimpin oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Terus pertanyaannya, kalau semua dianggap ahlu sunnah, terus sing 72 iki sopo? Harus terjawab. Nggak mungkin ndak. Terus yang 72 ini siapa? Dijelaskan Pak oleh para ulama. Siapa 72 itu? Orang-orang yang menyimpang di dalam penyimpangan akidah. Jadi penyimpangannya apa? Akidah. Contoh, paling gampang, Syiah, Nusairiyah, Rafidhah.
Itu jelas akidahnya apa? Menyimpang. Yang kedua, orang-orang Khawarij menyimpang. Yang ketiga, orang-orang apa? Lawannya Khawarij, Murji'ah. Yang keempat, orang-orang Mu'tazilah. Yang kelima, orang-orang Jabriyah. Yang keenam, orang-orang Qadariyah. Itulah yang penyimpangan dalam perkara akidah. Tapi lucunya orang sekarang, beda fikih dilebokno 72. Ketika sholat, sampai jujur saya tidak bohong. Ini pengalaman saya. Mana kamera? Haidar mute. Suaranya di mute. Kamera. Nah, maka itulah Pak jawaban tentang 72, yang 73 yang satunya masuk surga. Jadi cobalah sekali-sekali dipikir diwalik. Saya yang 72, mereka yang satu. Supaya apa? Muncul kemauan untuk introspeksi. Barakallahu fikum. Lu, di IG aman. Masya Allah, IG-nya tidak di-mute sama Arif. Ya sudahlah, IG bisa mati ya. Ustadz, jangan lama-lama di-mute-nya. Oke. Ustadz, suaranya hilang. Sengaja tak hilangi. Nah, sudah. Barakallahu fikum. Jadi, kira-kira seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah. Terima kasih Ustaz. Untuk acara sebelum penutupan, yakni doa yang langsung akan dibimbing oleh Ustaz Rifki Ja'far Talib. Tafadhal Ustaz. Doa. Baik, jamaah sekalian, tentu di akhir pengajian ini apabila ada salah dan kurangnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kalimat, kata-kata yang menjadikan panjenengan kurang nyaman dan kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena begini, saya dan panjenengan sebelumnya tidak pernah ketemu. Ojo sampai ketemu malah intuk dosa gak intuk pahala ya. Jadi nanti kita berpisah, terus tidak ada apa-apa di antara kita ya. Mungkin saya ngomong sesuatu tentang Pak Lurah, guyon Pak Lurah ya. Jadi jangan dimasukkan hati tentang takmir masjid. Itu yo bercanda saja biar nuansa ini tidak kaku gitu ya. Untuk ibu-ibu juga Bu, poligaminya tadi yo guyon saja. Kalau panjenengan mau nganggap serius yo monggo tidak apa-apa. Tapi saya guyon aja. Jadi kalau ada salah-salah mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah ya Rabbana ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika ya Rabbana min su'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.